Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu. Ibu harap kalian itu selalu menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan diri yang diterapkan di lingkungan kita. Kemudian kalau keluar rumah, kalian harus pakai masker. Oke ya. Nah, sebelum ibu mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, membaca doa dipersilahkan. Selesai ya? Oke, nah langsung saja ibu lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Oke, nah yang pertama yang akan kita bahas adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini apa saja? Nah, ini ya ibu sebutkan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menyebutkan ciri-ciri ungkapan perintah yang terdapat dalam teks. Ungkapan perintah, oke ya. Kemarin sudah dibahas ke ungkapan perintah itu biasanya diakhiri dengan apa? Ya, tanda seru. Oke. Yang kedua adalah mengidentifikasi bunyi sila ketiga. Nanti kita bahas ya, sila ketiga itu lambangnya apa, kemudian bunyinya seperti apa. Kan awal dulu kita udah pernah membahas ya. Oke, masih ingat kan? Nah, oke, selanjutnya adalah mengidentifikasi ciri-ciri karya seni cetak 3 dimensi dari bahan lunak. Mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dan cara penggunaannya bagaimana, serta langkah-langkahnya membuatnya bagaimana. Oke, langsung ya ibu bahas ya. Yang pertama adalah di sini ada sebuah gambar lingkungan sekolah. Nah, sekolah Lani memiliki halaman yang luas, banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Nah, ini pasti semua senang ya kalau sekolahnya sehat, bersih, dan asri. Oke, bagaimana keadaan sekolahmu? Nah, sekolah kalian bagaimana? Sama ya. Kalau sekolah kalian itu sangat bersih, sehat, dan asri. Kalau kita tetap menjaga aturan sekolah. Oke. Nah, kemudian sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Nah, ini kalian harus memelihara lingkungan sekolah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian apalagi? Ya, diusahakan mengurangi sampah makanan dari kantong plastik. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah baca cerita di bawah ini. Nah, sekolahku bersih dan sehat. Ini nanti kalian baca di buku paket. Kemudian ini enggak usah ibu baca ya, langsung ke slide berikutnya. Ibu akan bahas yang materi yang belum kalian pahami dan cara pengerjaan soalnya. Nah, ini adalah beri tanda centang pada kalimat yang merupakan perintah. Nah, yang merupakan perintah itu yang mana? Nanti kalian beri tanda centang gitu ya. Misal nomor 1, Bu Guru sedang mengajar di kelas. Nah, apakah ini kalimat perintah? Bukan ya. Ya, kalimat perintah itu seperti apa, Bu? Nah, kalimat perintah itu seperti ini. Nomor 2, Ibu kasih contoh. Buanglah sampah pada tempatnya, atau buanglah sampah pada tempat sampah. Nah, itu merupakan kalimat perintah. Oke. Selanjutnya adalah ayo menulis. Perhatikan kembali cerita di atas. Pada cerita tersebut terdapat kalimat ungkapan perintah. Tuliskan kalimatnya di bawah ini. Nah, nanti kalian salin ya kalimat perintah yang ada di cerita yang tadi, yang sebelumnya. Kemudian kalian tulis kalimat perintahnya sesuai petunjuk yang ada di sini, oke ya. Nah, kemudian kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Nah, ini kalian kalau setelah mengerjakan tugas, belajar, buku, pensil, dan lain-lainnya harus diletakkan di tempat yang sesuai. Oke.
Nah, kemudian pajang-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi. Kemudian Bu Guru sedang mengajar di kelas, letakkan sepatu di rak sepatu. Anak-anak bermain di halaman sekolah. Buanglah sampah di tempat sampah. Jagalah kebersihan sekolahmu. Nah, ini adalah contoh kalimat perintah juga. Oke, ya banyak ya kalimat perintahnya. Nah, kemudian pajangan membuat kelas jadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila membuat kelas jadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Nah, oke, selanjutnya adalah ini adalah contoh gambar Garuda Pancasila. Nah, di sini mereka saling bekerja sama ya. Kelasnya rapi, indah. Maaf ya. Kemudian mereka sangat senang dan nyaman karena kelas mereka ya, bersih, tidak ada kotoran sekalipun. Kemudian pajangannya juga rapi. Nah, selanjutnya adalah ayo mengamati manakah dari bunyi sila-sila Pancasila berikut yang merupakan bunyi sila ketiga. Ayo, siapa yang masih ingat bunyi sila ketiga? Oke, kita bahas ya. Nomor 1, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ketuhanan Yang Maha Esa, persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena di sini belum urut, maka kalian harus mengurutkan sesuai dengan perintah yang ada di sini. Perintahnya apa, Bu? Nah, ini berilah tanda centang pada kotak warna yang tepat. Nah, warna kuning yang pertama ini adalah sila keberapa? Sila keberapa? Nah, belum ya. Oke, nanti kalian harus bisa hafal nama atau bunyi-bunyi sila Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari yang Ibu sebutkan tadi, sila ketiga yang mana? Nah, nanti kalian centang mana warna bunyi atau warna sila ketiga, langsung kalian centang ya. Oke, selanjutnya kalian di sini disuruh menyusun rantai pada ini pohon ya, menyusun si bunyi sila atau lambang sila ketiga. Oke, nanti kalian potong, kalian susun yang rapi di sini ya. Oke, selanjutnya adalah berikut urutan cara membuatnya. Nah, ini adalah sebuah contoh karya 3 dimensi. Nah, nanti kalian membuatnya, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Kemudian masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan penuh hingga penuh. Lepaskan tanah liat dari cetakannya, kemudian keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Dijemur aja ya nanti ya. Oke, kemudian berikut percakapan Pak Guru dan Edo. Nah, ini adalah sebuah percakapan. Kemudian nanti kalian harus menjawab dari soal yang Ibu berikan nanti ya. Oke, Ibu bacakan. Pak Guru dan Edo. Pak Guru berkata, "Edo, mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah pada tempatnya atau di tempat sampah." Edo, "Maaf Pak Guru, saya lupa." Nah, ini harus diingatkan ya. Oke, Pak Guru pun berkata lagi, "Lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya." Nah, ini harus dibiasakan ya. Oke, selanjutnya adalah, "Iya Pak, sekali lagi maaf ya Pak." Edo meminta maaf. Kemudian Pak Guru, "Lain kali jangan lupa ya buang sampah di tempat sampah." "Baik Pak, sebagai murid yang baik kita harus menurut perintah guru." Kemudian membuang sampah di tempatnya adalah perintah yang baik. Perintah yang baik harus dilaksanakan. Di lingkungan sekolah yang bersih harus dijaga bersama. Oke. Nah, kalian harus tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kalau kita belajar di rumah, jadi kita harus
apa? Ya, menjaga kebersihan di lingkungan rumah juga. Itu harus itu. Di luar rumah, sekolah, di tempat ibadah, ngaji atau yang lainnya. Oke ya. Kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Oke, selanjutnya adalah sudah selesai ya pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih, tetap semangat belajar dari rumah, dan jangan lupa mengumpulkan tugas tepat waktu dan semangat atau giat belajar dari rumah. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.